Kami patriot, kami patriot, kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadrin Jesa dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, NIM 2108636, ingin menyampaikan sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama itu periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karena Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya sehingga sampai sekarang. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah tak ada yang begitu mencengangkan ataupun begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Mereka banyak unsur peradaban yang telah ada di ribuan tahunnya di Mesir dan Mesopotamia. Namun, unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudian bangsa Yunani lah yang menyempurnakannya. Seiring dengan perkembangannya, waktu filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Ibarat membuka pintu aneka ragam disiplin ilmu yang mempengaruhi terasa sehingga sampai sekarang ini. Karena itulah periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk melakukan peradaban baru umat manusia. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmu-ilmuwan yang terkemuka diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Thales. Kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa lahir, muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu Thales, yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu sebagai saudara filosof. Thales sangat gemar melakukannya. Ia pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filosof pertama sebelum masa Socrates. Menurut zat utama yang menjadikan dasar segala materi adalah air. Pada masa ini ia menjadi filosof yang mempertanyakan isi dasar alam. Yang kedua, Pythagoras. Pythagoras lahir di Samos, daerah Loni, tetapi berada di Kroton. Ia adalah seorang matematikawan dan filosof Yunani yang paling terkenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan sebagai Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pythagoras berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Society. Yang ketiga itu adalah Socrates. Socrates lahir di Athena, merupakan generasi pertama dari tiga ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Yaitu yang keempat adalah Aristoteles. Aristoteles ini adalah seorang filosof Yunani, murid dari Plato.
dan guru dari Alexander yang Agung yang memberikan kontribusi dari fisika, matematika, dan politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ini pertama kali mengumpulkan dan mengklarifikasi spesies-spesies biologi secara sistematis. Masuk ke dua periode Islam. Dalam periode Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan, sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku Magnum Opus-nya yang menyatakan adanya Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi 500 tahun yang lalu. Pada masa ini dikenal sebagai Dark Ages. Sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonom Muslim pada masa inilah kemudian banyak dicuri oleh para ekonomi Barat. 3. Masa Renaissance dan Modern. Sejarawan yang terkenal dengan Michelet, orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjukkan bahwa periode kebangkitan intelektual khususnya di Eropa dan khususnya di Italia pada abad ke-15 dan 16 agak sulit menentukan garis bawah yang jelas. Namun zaman Renaissance, zaman yang modern ini, sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.